Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 886. Malam gelap dan lampu terang. Bagi yang suka bersenang-senang, kehidupan malam baru saja dimulai saat ini. Sebuah Alfa diparkir di gerbang Saga, klub malam terbesar di ibu kota. Pelayan bergegas maju dan membuka pintu mobil Alfa. Setelah itu, Lin Wei keluar dari mobil. Dia mengenakan pakaian biasa, tetapi dia mengenakan sepotong keramik putih Richard Mille. Setelah Lin Wei keluar dari mobil, dia berbalik dan mengulurkan tangannya ke belakang mobil, dan menarik seorang pria berusia sekitar 30 tahun keluar dari mobil. Pria ini agak kurus, matanya agak kabur, dan terlihat bahwa dia banyak minum alkohol. Setelah pria itu keluar dari mobil, dia melingkarkan lengannya di bahu Lin Wei dan berkata, "Wei, kita pasti pria paling cantik di bar ini malam ini. Apakah kita cantik?" Lin Wei berkata dengan bangga. "Hahaha, oke, aku menyukaimu yang begitu terbuka dan ceria." Pria bernama Wang Shao berjalan menuju bar dengan Lin Wei di pelukannya. Setelah keduanya memasuki bar, mereka langsung duduk di area terbaik. Suara musik yang meledak dan tubuh yang bergoyang segera mengangkat emosi mereka berdua. Wang Shao tidak sabar untuk bergoyang dengan musik, sementara Lin Wei menelepon penjual yang dia kenal dan meminta pihak lain untuk menjualnya. "Minuman, kirimkan." Untuk suguhan Lin Wei, perangkat senlong sangat diperlukan. Satu set senlong bernilai 188.000. Bagi banyak orang, ini mungkin pendapatan beberapa tahun, tetapi bagi Lin Wei, itu hanya harga minuman hari ini. Pengeluaran seperti itu hampir setiap hari. Dia mengikuti Stephen Lin ke ibu kota kekaisaran, dan tujuan utamanya adalah membantu Stephen Lin membangun jaringan kontak. Ada banyak cara untuk membangun jaringan kontak, tetapi Lin Wei menggunakan metode paling sederhana, yaitu menghabiskan uang untuk hadiah. Sasarannya adalah semua anak dari beberapa orang yang berkuasa, dengan berteman dengan anak-anak dari orang-orang kuat tingkat rendah, dan kemudian menggunakan mereka untuk menghubungi anak-anak dari orang-orang kuat tingkat tinggi. Dia telah menghabiskan jutaan hanya dalam beberapa hari, dan dia menghabiskan hampir setiap malam di berbagai klub malam. Dia tidak ingat lagi berapa kali dia muntah, dan obat lambung yang paling banyak dibawanya adalah obat lambung. Apakah hidup ini menyakitkan? Ini sangat menyakitkan. Setiap hari ketika saya membuka mata, saya harus memikirkan cara mengajak orang bermain, cara bermain dengan baik dan bersenang-senang. Saya juga harus memikirkan cara berhubungan dengan karakter yang lebih kuat. Saya harus minum setiap hari, seperti pendamping seperti adik perempuanku, aku harus melayani semua orang. Tapi hidup ini luar biasa. Dia memiliki kartu yang dapat ditarik tanpa batas, tidak peduli apa yang dia beli. Stephen Lin tidak pernah bertanya, bahkan dia tidak peduli menggunakan uang itu untuk mendukung beberapa kekasih Stephen Lin. Jenis hidupnya tidak mungkin bagi orang lain untuk hidup dalam beberapa masa kehidupan, jadi menurutnya itu luar biasa. Diiringi teriakan keras DJ, botol es of Spades diantarkan. Para pelayan berdiri dalam antrean panjang di depan stand dengan kotak bercahaya, dan petugas keamanan berpencar untuk melindungi stand dengan baik, belum lagi kartunya. Terlihat bahwa kartu seperti itu membuat Wang Shao sangat bahagia. Memanfaatkan waktu antara menyajikan minuman, Lin Wei pergi ke kamar mandi dan memuntahkan semua anggur yang dia minum untuk makan malam sebelum kembali ke standnya. Ketika Lin Wei kembali, dia menemukan ada beberapa gadis lagi dengan pakaian keren, kulit putih, tubuh indah, dan sosok luar biasa di standnya. Ini adalah hal yang sangat umum. Gadis itu mungkin adalah lebah kecil di bar, yang bertanggung jawab untuk datang demi kepentingan, atau dia mungkin bukan orang bar, tetapi hanya suka pergi clubbing, dan tidak punya uang. Ketika dia melihat pria besar datang, dia menggunakan alasan untuk memulai percakapan dan datang untuk minum.
Lin Wei telah memainkan begitu banyak permainan dan mengetahui hal-hal ini dengan baik, jadi begitu dia datang ke stan, dia menjejalkan seorang gadis ke pelukan Wang Shao. Ini adalah harga untuk datang minum, tidak mungkin minum anggur puluhan ribu dolar untuk Anda, dan stan terbaik bagi Anda untuk melompat-lompat, tetapi pada akhirnya Anda bahkan tidak bisa menyentuh pantat Anda, bukan? Puas, Wang Shao memeluk gadis itu, dan setelah perjuangan simbolis, gadis itu memeluk dan menari dengan Wang Shao, dan setelah beberapa saat, suaminya memanggil. Inilah cinta di klub malam, yang dimulai dengan anggur dan diakhiri dengan anggur. Perasaan adalah yang termurah di sini. Daftar pengeluaran malam ini tertulis di dinding LED besar di belakang stand DJ di bar. Tidak mengherankan, Lin Wei, yang membeli set Shenlong, menjadi juara konsumsi malam ini. Jumlah konsumsi 188.888 adalah 100.000 penuh lebih dari tempat kedua, yang menghabiskan 88.000 yuan lebih banyak dari tempat kedua. 8.000, terlihat bahwa itu harus dibeli satu set naga kecil. Perbedaan antara Little Dragon Set dan Great Dragon Set adalah ada dua botol Black Gold Ace of Spades. Kedua botol ini harganya 50.000 yuan per botol, dan kedua botol itu persis 100.000 yuan. Lin Wei meminta orang-orang untuk membuka es sekop emas hitam lebih awal. Langkah heroik ini mengejutkan gadis-gadis yang telah mengamati di sini, karena banyak orang sebenarnya enggan membuka anggur ini. Mereka akan menyimpan anggur, kemudian ambil satu persatu untuk berpura-pura agresif, dan dimungkinkan untuk membukanya dan meminumnya sampai cat di permukaannya hampir terkelupas. Satu demi satu, gadis-gadis cantik menuangkan ke stan untuk minum anggur dengan lambaian tangan Lin Wei, naga lain bergerak. Sorakan yang mengejutkan bergema di tempat kejadian lagi, dan kesombongan itu sangat terpuaskan oleh pelukan para wanita cantik. Melihat ekspresi bersemangat Wang Shao, Lin Wei mengambil kesempatan untuk bertanya apakah dia ingin memanggil satu atau dua orang lagi untuk bermain. Ada suguhan, dan ada cukup kesombongan, jadi Wang Shao tentu saja tidak akan menolak, jadi dia langsung mengangkat ponselnya dan menelepon beberapa teman baik pada hari kerja. Selama periode itu, Lin Wei secara samar-samar menyebutkan memintanya untuk menelepon seseorang yang pernah dia temui sebelumnya. Wang Shao setuju dan mengirim pesan langsung ke pihak lain, dan pihak lain dengan cepat menyetujui permintaan Wang Shao. Setengah jam kemudian, orang yang disebutkan Lin Wei datang ke tempat kejadian. Pada awalnya, pihak lain masih sedikit enggan untuk melepaskannya, tetapi dia tidak tahan dengan pengepungan berkali-kali dari Lin Wei dan saudara perempuannya, dan segera pihak lain melepaskan tangan dan kakinya dan mulai bermain. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Wei untuk memanggil satu sama lain sebagai saudara dan menambahkan WeChat satu sama lain. Melihat nama pihak lain di WeChat, Lin Wei tidak bisa menahan tawa. Ini adalah anak dari orang kaya dan berkuasa yang lebih mewah dari Wang Shao. Saya hanya bertemu sekali sebelumnya, dan saya tidak menambahkan WeChat saat itu, karena menambahkan WeChat segera. Setelah kami bertemu adalah hal yang tabu bagi keturunannya dari orang-orang kuat ini, jadi Lin Wei menunggu sampai sekarang, melalui tangan Wang Shaoxi, dia secara resmi berteman dengan pihak lain. Dan menjadi teman. Selama dia menangkap garis ini, dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu lebih banyak orang di level yang lebih tinggi. Lin Wei selalu menggunakan metode ini untuk membangun jaringan kontaknya sendiri. Dalam sekejap mata, itu tengah malam. Set ketiga Shenlong dikirim ke meja, dan konsumsi kumulatif telah mencapai lebih dari 550.000. Ini adalah uang yang tidak dapat diperoleh banyak orang di Longguo seumur hidup mereka. Tetapi di sini, dia hanya bertahan selama beberapa jam. Hampir semua lebah kecil di klub malam datang ke stan mereka untuk bersulang, dan mata semua orang penuh iri saat melihat ke sisi ini. Kesombongan semua orang di stan sangat terpuaskan. Sudah hampir jam 1. Raja konsumen malam ini adalah Tuan Lin dari V888 kita.
Semua orang bersorak untukku, Tuan Lin, Shen Hao. Tuan Lin, Shen Hao, teriak DJ dengan keras sambil memegang mikrofon, dan adegan itu kelompok atmosfer juga mengikuti. Sorak-sorai membuat kesombongan Lin Wei meledak sekali lagi. Lin Wei relatif tenang, karena dia sudah cukup memainkan hal semacam ini. Raja konsumsi macam apa hanyalah cara baru untuk merangsang konsumsi. Orang lain akan berpikir itu luar biasa, tetapi dia sendiri merasa sangat bodoh. Tuan-tuan ini, itu tidak mungkin baginya untuk menghabiskan begitu banyak uang di bar. Pada saat ini, musik di bar tiba-tiba berhenti, dan setelah itu terdengar peluit tergesa-gesa. Bip bip bip, peluit terdengar dari stand DJ, dan DJ melompat langsung ke stand DJ dan berteriak keras, "Selamat datang Tuan Zhao, Direktur Tertinggi Emas Hitam Bar Saga." Dengan suara DJ, lampu di tempat kejadian tiba-tiba menyala menuju kebalikan dari Lin Wei. Stand itu juga merupakan stand terbaik di bar, menggemakan stand Lin Wei. Di bilik, beberapa pria sedang duduk di sana, dan yang duduk di tengah mengenakan kaos putih sederhana dan topi di kepalanya, terlihat agak rendah hati. Setelah beberapa detik, cahaya langsung menghilang, dan kemudian, satu demi satu, pelayan dengan kotak bercahaya di tangan mereka bergegas ke bilik seberang dalam antrean panjang. Pada saat yang sama, peringkat pada daftar konsumsi langsung berubah. Raja pengeluaran malam ini berubah dari V888 Tuan Lin menjadi V999 Tuan Zhao, dan jumlah pengeluaran tertinggi juga berubah dari 500.000 menjadi 1.888.888. Begitu nomor ini keluar, semua orang tahu bahwa itu adalah satu set Shenlong yang dibeli 10 set. 10 set naga, itu benar-benar gerakan tingkat dewa. Cepat dan sajikan anggurnya. Seorang penjual berlari dan berteriak kepada kelompok atmosfer di stand. Kelompok atmosfer digeladak dengan cepat bangkit dan pergi. Stand yang awalnya ramai tiba-tiba menjadi sepi, hanya Lin Wei dan Wang Shao yang tersisa. "Apa-apaan? Apa yang kamu pura-pura lakukan?" Wang Shao mengutuk dengan marah. Dia sedang bermain permainan minum dengan gadisnya, tetapi gadis itu pergi untuk menyajikan anggur. Ini hal yang bisa ditoleransi. Ini dia dewa, ini normal. Lin Wei berkata sambil tersenyum, dia sudah lama bermain di klub malam, dan dia telah melihat adegan seperti itu sebelumnya, jadi mentalitasnya cukup normal, dan dia tidak berpikir untuk berkelahi untuk apapun. Namun, Tuan Muda Wang jelas tidak ingin menelan nafas ini. Itu normal, Lin Wei, saudara-saudaraku bersedia keluar untuk bermain di malam hari, itu karena wajahku. Jika kamu tidak cukup mendukung wajahku, maka kita tidak akan keluar untuk bermain di masa depan. Wang Shaohe berkata dengan wajah gelap. Wang Shao, kamu mengatakan ini, bisakah aku cukup mendukungmu untuk wajahmu? Bukan hanya kamu, aku akan mendukung wajah saudara-saudara kita malam ini. Lin Wei memanggil sambil berbicara pemasaran, membisikkan beberapa kata tentang pemasaran. Setelah mendengar ini, wajah penjual itu berubah, lalu dia buru-buru berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, suara bersemangat DJ terdengar. "Terima kasih Tuan Lin telah membeli 50 set Shenlong. Teman-teman, cepatlah dan bersemangat." Bab 887. 50 set naga. Setiap set bernilai 188.000, dan total harga melebihi 9 juta. Bahkan di bar terbesar di ibu kota kekaisaran, ini adalah pertama kalinya. Semua tim pemasaran dan suasana di bar menjadi gila, mereka baru saja selesai mengantarkan minuman Tuan Zhao, dan mereka tidak punya waktu untuk minum dengan Tuan Zhao, jadi mereka segera berbaris untuk mengantarkan anggur ke Lin Wei. 50 set setelan Shenlong pasti tidak akan dikirimkan ke meja untuk mendukung adegan tersebut. Lin Wei langsung meminta semua staf pemasaran dan lebah kecil untuk berbaris dalam antrean panjang untuk berkeliling bar mulai dari standnya sendiri. Saya tidak tahu berapa botol anggur yang disajikan, dan apakah ada yang terlewatkan. Tapi ini tidak penting saat ini,
yang harus dia lakukan hanyalah menopang adegan, dan itu sudah cukup. Wang Shao dan yang lainnya semuanya bersemangat saat ini, dan mereka semua berdiri dari sofa, karena takut orang lain tidak akan melihat penampilan mereka. Wang Shao bahkan lebih arogan, dan mengangkat jari kelingkingnya untuk mengejek Tuan Zhao dan yang lainnya di bilik V999 di seberang mereka. Pada daftar pengeluaran bar, Lin Wei sekali lagi menduduki puncak daftar dengan jumlah pengeluaran hampir 10 juta, dan juga mencetak rekor pengeluaran satu malam tertinggi di bar Saga. Sekali lagi, stan dipenuhi dengan lebah kecil dan kelompok atmosfer, dan sekali lagi Wang Shao dengan gembira bermain dengan gadisnya dan minum. Namun, kebahagiaan seperti itu hanya bertahan sebentar. Tidak lama kemudian, DJ berteriak lagi dengan suara serak, "Terima kasih Tuan Zhao, Direktur V999 Supreme Black Gold, atas dukungan Anda dalam membeli 100 set-set naga." 100 set-set naga telah menciptakan konsumsi terbanyak di semua klub malam di ibu kota kekaisaran. Saya, Tuan Zhao, perkasa dan mendominasi sungguh luar biasa. Suara musik yang meledak, bercampur dengan teriakan DJ, membuat suasana seluruh bar melonjak hingga ekstrim dalam sekejap. Di bawah kepemimpinan DJ, semua orang meneriakkan kata-kata Tuan Zhao, belum lagi betapa megahnya pemandangan itu. Brengsek, Wang Shao tidak menyangka bahwa pihak lain akan langsung menggunakan 100 set-set naga, dan gadisnya diseret untuk menyajikan anggur lagi. Dia berdiri dengan marah dan mengangkat jari tengahnya ke kejauhan dan berteriak, "Apakah kamu menentangku?" Di sisi berlawanan, Tuan Zhao mengangkat jari telunjuknya dan mengguncang Wang Shao dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Apa asal-usul orang ini?" Lin Wei bertanya dengan cemberut. Mampu membuka 100 set setelan Shenlong sekaligus di bar jelas bukan orang biasa. "Aku belum melihatnya." "Aku juga belum melihatnya." Yang lain menggelengkan kepala. Lin Wei menghela nafas lega ketika dia mendengar orang-orang ini mengatakan bahwa dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Orang-orang ini semua kaya dan berkuasa. Jika mereka belum pernah melihat mereka, mereka mungkin pemula dari suatu tempat. Kebanyakan orang di ibu kota kekaisaran adalah orang kaya baru semacam ini. Banyak orang dari kota-kota bawah datang ke ibu kota kekaisaran untuk membelanjakan uang setelah mereka punya uang, tetapi mereka sama sekali tidak menganggap uang sebagai uang. "Lin Wei, kita kehilangan muka." Wang Shao menatap Lin Wei dan berkata. Lin Wei ragu-ragu. Masing-masing anak kaya dan berkuasa ini memiliki nilai di hatinya. Tidak mungkin dia membelanjakan uang untuk orang-orang ini tanpa batasan. Saat ini, pihak lain memiliki 100 set pakaian ajaib dan hampir 20 juta konsumsi. Jumlah ini uang untuknya itu tidak terlalu besar, tapi jelas tidak layak dibelanjakan untuk orang seperti Wang Shao. Apalagi dia tidak tahu di mana garis bawah pihak lain. Jika pihak lain adalah tunggul yang keras, maka dia tidak dapat menghasilkan puluhan juta di sini, bukan? Meskipun Stephen Lin menyuruhnya membelanjakan uang tanpa keberatan, dia pasti tidak ingin dia dimanfaatkan. Setelah memikirkannya, Lin Wei berkata, "Tuan Muda Wang, orang seperti ini benar-benar idiot. Dia gila membeli anggur ini seharga 20 juta yuan. Biarkan dia sendiri, itu, akui saja." Wang Shao bertanya dengan cemberut. "Bukannya aku mengakui kepengecutan, itu tidak perlu." Lin Wei mengangkat bahu dan berkata, "Dengan uang ini, mengapa aku tidak mengundang beberapa saudara untuk pergi ke luar negeri untuk bermain? Sebagai model, mari kita sewa jet pribadi untuk keluar, masing-masing dengan seorang model, mainkan dengannya 10 kali sudah setengah bulan, betapa kerennya ini." "Lin Wei, aku punya banyak saudara di sini hari ini, aku tidak mungkin kehilangan orang ini, kamu bisa mengetahuinya sendiri," kata Wang Shao. Duduk di kursinya dengan tangan terlipat, wajahnya menjadi gelap. "Lin Wei, kamu punya wajah, ayah Lao Wang juga nomor 1 di ibu kota kekaisaran." Seseorang berbisik kepada Lin Wei. "Ini." Lin Wei ragu-ragu.
Melihat penampilan Wang Shao, jika dia tidak mendukung adegan kali ini, dia bahkan mungkin tidak dapat berteman nanti. Kemudian semua investasi sebelumnya sia-sia, meskipun dia tidak melakukannya. Tidak ada teman seperti Wang Shao, tetapi Wang Shao memiliki sumber daya terbaik di antara orang-orang yang berteman dengannya baru-baru ini, jadi sayang sekali jika dia menyerah pada saat ini. Memikirkan hal ini, Lin Wei mengertakkan gigi dan memanggil pelayan. Tidak lama kemudian, keajaiban 200 set pakaian naga muncul di bar. Sorakan menjadi lebih intens, dan Wang Shao melompat ke atas meja dengan bersemangat, dan mengangkat jari tengahnya ke arah Tuan Zhao yang berada di kejauhan. Lin Wei melihat kerugian lebih dari 30 juta yuan dalam catatan transaksi, dan merasakan jantungnya berdarah untuk pertama kalinya. Tuan Zhao juga tampak terkejut oleh Lin Wei, dan dia tidak naik lagi. Lin Wei berhasil memenangkan juara konsumsi malam ini, dan jumlah konsumsinya juga memecahkan ibu kota kekaisaran, dan bahkan rekor konsumsi tertinggi dari satu klub malam di seluruh kerajaan naga dalam satu malam. Konsumsi 40 juta benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya di Longguo dengan konsumsi seperti itu. Tidak ada cara untuk menyajikan Lin Wei dengan semua minuman di bar, jadi dia hanya bisa menunggu untuk mencampur minumannya nanti. Tentu saja, tidak mungkin Lin Wei dan yang lainnya meminum anggur, dan dia hanya bisa menyimpan anggur di bar terlebih dahulu. Pada pukul 2 sore, semua orang sudah lelah karena melompat. Semua orang keluar dari klub dengan seorang gadis di pelukan mereka. Untuk para master yang dapat menghabiskan 40 juta dalam satu malam, pasti tidak mungkin bagi perempuan untuk melepaskannya. Demikian pula, untuk Wang Shao dan lainnya, tidak mungkin untuk melepaskan gadis-gadis berkulit putih dan cantik yang berinisiatif untuk membuang diri ke dalam pelukan mereka. Semua orang keluar dari bar. Lin Wei mengambil ponselnya dan meminta seseorang untuk mengemudi. Lin Wei, aku bersenang-senang bermain di malam hari. Kamu menghabiskan banyak uang, dan kamu akan menjadi saudaraku mulai sekarang. Katakan saja padaku apa yang kamu butuhkan. Wang Shao menepuk bahu Lin Wei dan berkata dengan emosi. Lin Wei, kamu juga saudaraku. Ya, kita bersaudara. Yang lain juga berkata satu demi satu. Melihat orang-orang ini mengatakan ini, Lin Wei merasa sedikit lebih baik, meskipun dia menghabiskan terlalu banyak uang, dia akhirnya mendapatkan hati orang-orang ini. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan dari samping. Pasti ada 10 atau 20 orang dalam gelombang ini, dan pemimpinnya jelas adalah Tuan Zhao dari bar sebelumnya. Tuan Zhao memimpin orang ke Lin Wei dan yang lainnya, menghalangi jalan mereka. Ada apa sobat? Saya tidak mampu bermain di bar, jadi saya ingin bermain di luar. Wang Shao bertanya dengan wajah gelap. Wang Rengui, kamu harus bersabar. Kamu bisa mendapatkan 40 juta yuan dalam satu malam. Apakah ayahmu tahu bahwa kamu sangat mampu? Seorang pria berkacamata di sebelah Tuan Zhao berkata dengan dingin. Siapa kamu? Wang Shao bertanya dengan cemberut ketika dia mendengar namanya dipanggil. Ada apa? Kamu tidak mengenaliku? Kata pria berkacamata hitam itu, melepas kacamata hitamnya dan memperlihatkan wajahnya. Melihat wajah pihak lain, Wang Shao tertegun. Tuan Nangong, seru Wang Shao. Nangong. Mendengar dua kata ini, Lin Wei sedikit mengernyit, ini adalah nama keluarga yang langka. Tuan Muda Nangong, yang lain di sisi Lin Wei juga berseru. Jarang temanku mengundangku untuk datang ke klub malam untuk bermain sekali, tapi aku bertemu kalian yang pura-pura agresif. Ada apa? Apakah tidak ada orang yang benar-benar seorang kaisar? Berpura-pura begitu besar denganku? Nangong bertanya dengan wajah gelap. Ini salah paham, Tuan Muda Nangong, salah paham. Wang Shao buru-buru menjelaskan. Ya, itu salah paham. Yang lainnya juga menjelaskan bersama. Kesalahpahaman 40 juta. Wang Rengui, ayahmu hanyalah kader tingkat 2 yang menghabiskan 40 juta di klub malam. Kami tidak akan jauh, kata Tuan Muda Nangong.
Ini bukan uang saya, Tuan Muda Nangong, dia membelanjakannya, ini dia. Wang Shao menunjuk ke arah Lin Wei dengan panik. Wajah Lin Wei sedikit membeku, pada saat ini, meskipun dia masih tidak tahu siapa Nangong, dia tahu bahwa orang ini pasti orang yang hebat, kalau tidak Wang Rengui tidak bisa takut padanya seperti ini. Dia, Tuan Muda Nangong memandang Lin Wei. Tuan Muda Nangong, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lin Wei, kepala pengurus rumah tangga keluarga Lin. Lin Wei dengan cepat mengungkapkan identitasnya. Keluarga Lin dari 4 keluarga besar, kan? Tanya Nangong. Ya, saya tidak tahu bahwa Tuan Muda Nangong juga ada di klub malam-malam ini. Saya baru saja menyinggung Anda. Saya benar-benar minta maaf. Jika saya tahu bahwa Tuan Muda Nangong ada di klub malam, saya tidak akan bisa menghabiskan begitu banyak uang. Lin Wei tersenyum. Berkata, aku bisa bicara, tapi kamu membuatku sangat tidak bahagia malam ini, kata Tuan Muda Nangong. Saya benar-benar tidak tahu Anda ada di sini. Kalau tidak, Tuan Muda Nangong, saya akan menyiapkan meja untuk meminta maaf kepada Anda besok. Bagaimana menurut Anda? Tanya Lin Wei. Apakah aku perlu makan darimu? Nangong bertanya dengan dingin. Itu pasti tidak hilang, saya hanya ingin mengungkapkan sikap saya, Tuan Muda Nangong, kata Lin Wei sambil tersenyum. Keluarga Lin, 4 keluarga besar, Anda memang memiliki modal gila, tetapi Anda harus ingat, ini adalah ibu kota kekaisaran. Alasan mengapa 4 keluarga besar adalah 4 keluarga besar adalah karena beberapa orang tidak cocok untuk ditempatkan di atas meja, dan mereka lebih kuat dari 4 keluarga besar. Ada terlalu banyak orang di sini. Apalagi Anda sebagai kepala pengurus rumah tangga, bahkan Stephen Lin pun hanya kentut. Kata Tuan Muda Nangong. Tuan Muda Nangong, memang benar Anda mampu, tapi tolong jaga kata-kata Anda. Kata Lin Wei dengan wajah dingin tiba-tiba. Ada apa? Tidak puas? Nangong bertanya dengan cemberut. Sebagai keluarga Lin, saya tidak bisa mengabaikan orang lain dan meremehkan patriark saya, kata Lin Wei. Tanpa tulang, aku tidak peduli denganmu tentang masa lalu, tapi kamu pernah. Percaya atau tidak, bahkan jika aku menggulingkanmu, Stephen Lin tidak akan berani melakukan apapun padaku. Tanya Nangong. Saya percaya bahwa Anda adalah orang besar, dan saya hanya orang kecil yang tidak penting, kata Lin Wei. Aku tidak terlalu percaya padamu, Xiao Zhao, biarkan dia dihapuskan. Suasana hatiku sedang buruk, kata Nangong. Ya, Tuan Zhao mengangguk ke samping, dan memimpin orang-orang menuju Lin Wei, sementara orang-orang di sekitar Lin Wei yang sebelumnya memanggilnya saudara mundur ke samping, karena takut terpengaruh. Bab 888. Tetesan tetes. Dalam tidurnya, Stephen Lin dibangunkan oleh dering telepon. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel di samping bantal dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah panggilan Dong Jian. Ketika Dong Jian menelepon pada saat ini, pada dasarnya tidak ada hal baik yang akan terjadi. Stephen Lin segera mengangkat telepon dan bertanya, ada apa? Lin Wei terluka dan sekarang diselamatkan di rumah sakit, kata Dong Jian. Rumah sakit mana? Stephen Lin bertanya. Rumah Sakit Nasional Kaisar Ibu Kota. Petik 2. Meletakkan teleponnya, Stephen Lin segera berpakaian, dan kemudian pergi dari kediamannya. Rumah Sakit Nasional tidak jauh dari kediaman Stephen Lin, dan saat itu masih pagi dan tidak ada mobil di jalan, jadi butuh waktu sekitar 5 menit untuk tiba. Stephen Lin datang ke ruang operasi sesuai dengan apa yang dikatakan Dong Jian. Dong Jian adalah satu-satunya orang yang berada di luar ruang operasi saat ini. Bagaimana situasinya? Stephen Lin berjalan ke Dong Jian dan bertanya dengan suara berat. Tidak optimis. Cederanya serius. Ada banyak patah tulang, pendarahan internal, dan limpa telah pecah. Pemberitahuan penyakit kritis telah dikeluarkan, kata Dong Jian. Siapa yang memukulnya? Stephen Lin bertanya. Saya tidak tahu. Dia pergi ke bar Saga malam ini dan menghabiskan 40 juta yuan.
Ketika dia keluar, dia diblokir. Saya meminta seseorang untuk menyesuaikan pengawasan, tetapi semua kamera pengintai di sekitar rusak, dan polisi melakukannya tidak menerima alarm apapun. Saya pergi untuk bertanya kepada orang-orang yang minum dengan Lin Wei malam ini, dan mereka semua mengatakan bahwa mereka berpisah dari Lin Wei setelah meninggalkan hotel. Saya tidak tahu siapa yang memukul Lin Wei, tapi saya kira mereka berbohong. Dong Jian hanya berkata beritahu dia informasi yang dia miliki. Menghabiskan 40 juta. Stephen Lin mengerutkan kening. Meskipun dia meminta Lin Wei untuk menghabiskan uang, dia benar-benar tidak berharap dia menghabiskan 40 juta di bar dalam satu malam. Saya bertanya kepada orang-orang di bar, dan mereka mengatakan bahwa Lin Wei dan seorang pria bernama Zhao Gongzi bersaing untuk mendapatkan tempat pertama dalam konsumsi, kata Dong Jian. Tuan Zhao, identitas apa? Stephen Lin bertanya. Saya tidak tahu. Saya memeriksa dengan seseorang, tetapi saya tidak dapat menemukan identitas Tuan Zhao, kata Dong Jian. Stephen Lin mengerutkan kening, berjalan ke depan ruang operasi dan melihat ke dalam, tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Apakah tidak ada yang melaporkan kejahatan itu? Stephen Lin tiba-tiba bertanya. Tidak, bahkan Lin Wei tidak melaporkan kejahatan itu, kata Dong Jian. Tidak ada yang melaporkan kasus ini. Stephen Lin mengangkat alisnya, dan kemudian berkata, jika seseorang menemukan Tuan Zhao, Lin Wei akan menelan biaya 40 juta. Dia seharusnya bukan orang biasa. Untuk menemukannya. Sudah, kata Dong Jian. Ya. Stephen Lin mengangguk, lalu pergi ke kursi di sebelahnya dan duduk. Tekan masalah ini dulu, jangan biarkan keluarga tahu, kata Stephen Lin. Aku tahu, kata Dong Jian. Seiring waktu berlalu, Stephen Lin duduk di kursi dan menunggu, sementara Dong Jian berdiri di ujung koridor dengan ponselnya untuk menjawab panggilan dari waktu ke waktu. Patriark, berita bahwa Lin Wei terluka parah telah menyebar. Dong Jian berjalan kembali ke Stephen Lin dan berkata dengan suara yang dalam. Itu menyebar. Stephen Lin mengerutkan kening. Ya, konon mereka sedang bermain di bar saat itu. Banyak orang yang lewat melihatnya dan tahu bahwa Lin Wei adalah orang yang menghabiskan 40 juta malam itu, sehingga beritanya menyebar dengan cepat, kata Dong Jian. Oh, begitu. Stephen Lin mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tidak lama kemudian, beberapa orang muncul di ujung lorong. Patriark, Tuan Dong. Melihat Stephen Lin dan Dong Jian, orang-orang ini bergegas untuk menyapa. Apa yang kamu lakukan di sini? Stephen Lin mengerutkan kening dan bertanya kepada orang-orang ini. Orang-orang ini semuanya berasal dari keluarga Lin, dan mereka semua diatur di ibu kota kekaisaran untuk membantu Stephen Lin memperluas jaringannya, sama seperti Lin Wei. Kami dengar Viagra terluka, jadi kami datang untuk melihat bagaimana Viagra sekarang. Seseorang bertanya, situasinya tidak terlalu baik, kamu tidak berguna di sini, kembali dulu, kata Dong Jian. Tuan Dong, Viagra adalah kerabat kami dan bos kami. Dia dipukuli. Kami harus menunggunya di sini, kata seseorang. Duduklah. Stephen Lin menunjuk ke kursi di sebelahnya. Orang-orang itu dengan cepat duduk di kursi. Setelah itu, banyak anggota keluarga Lin datang satu demi satu, total lebih dari selusin. Mereka semua diatur oleh Stephen Lin untuk memperluas kontak mereka di ibu kota kekaisaran, dan mereka semua ada di sini saat ini. Orang-orang ini mendengar tentang Lin Wei dari berbagai sumber, jadi mereka segera bergegas. Semua orang menunggu dengan cemas di luar ruang operasi. Pada saat ini, Dong Jian buru-buru berjalan ke arah Stephen Lin. Kami menemukan siapa yang melakukannya, kata Dong Jian. Siapa? Stephen Lin bertanya. Nangong tidak dalam bahaya, kata Dong Jian. Nangong Buyu. Dari mana asalnya? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Kakeknya adalah pria yang pensiun tahun ini, kata Dong Jian. Pria yang baru saja pensiun tahun ini. Stephen Lin mengangkat alisnya. Sejauh tahun ini,
Hanya satu eksekutif tingkat tinggi yang pensiun, dan orang itu bernama Nangong. Ya, pria itu. Dong Jian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jika dia bisa disebut pria itu tanpa menyebutkan identitas spesifiknya, itu hanya dapat menjelaskan satu hal. Identitas pihak lain tidak dapat diungkapkan. Akan ditangkap oleh kepiting sungai. Bagaimana kamu mengetahuinya? Stephen Lin bertanya. Pihak lain tidak menyembunyikan identitasnya sama sekali, jadi mereka ditemukan dengan sangat cepat, dan beritanya sudah menyebar. Semua orang tahu bahwa Nangong secara tidak sengaja melukai kepala pengurus rumah tangga keluarga Lin kami, kata Dong Jian. Cukup gila, kata Stephen Lin dengan dingin. Ada juga ibu kota kegilaan. Lagi pula, status kakeknya lebih mulia daripada 5 tetua, kata Dong Jian. Stephen Lin mengangguk. 5 tetua dan 4 raja naga adalah level tertinggi dari klan naga, tetapi bukan level tertinggi dari kerajaan naga. Ada berbagai tokoh besar di atas mereka, dan kakek Nangong Buyu adalah salah satunya. Bahkan jika Tuan Guo melihatnya, dia harus dengan hormat memanggilnya sebagai orang dewasa. Meskipun dia telah pensiun tahun ini, kekuatannya masih ada. Apalagi Lin Wei, bahkan Stephen Lin tidak ada apa-apanya di depan pria itu. Pantas saja Nangong Buyu berani menghajar Lin Wei seperti itu, dan sama sekali tidak menyembunyikannya. Saat ini, pintu ruang operasi didorong terbuka. Lin Wei didorong keluar sambil berbaring di tempat tidur. Semua orang berdiri hampir bersamaan. Stephen Lin berjalan ke tempat tidur, Lin Wei berbaring di tempat tidur, menatap Stephen Lin dengan mata lemah dan berkata, keluarga, patriark. Petik 2. Senang bisa hidup, kata Stephen Lin sambil meraih pagar di samping tempat tidur. Yang terluka belum keluar dari bahaya, dan dia harus diobservasi di unit perawatan intensif pada malam hari, jadi jangan bicara dengannya. Kata dokter, jaga baik-baik lukamu dan jangan memikirkan hal lain. Desak Stephen Lin. Lin Wei sedikit mengangguk, tetapi tidak berbicara. Segera, Lin Wei dikirim ke unit perawatan intensif. Patriark, apa yang harus kita lakukan tentang masalah ini? Dong Jian bertanya dengan suara berat. Apa yang kamu katakan? Stephen Lin bertanya balik. Nangong Buyu adalah cucu lelaki yang paling dicintai pria itu. Jika kita menyentuhnya, itu mungkin berdampak besar pada kita. Dari sudut pandang ini, masalah ini cocok untuk ditangani dengan cara kecil. Tentu saja, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sarankan untuk berkomunikasi dengan Nangong Buyu. Lagi pula kita adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Dia mengalahkan Lin Wei seperti ini, perlu untuk keluar dan meminta maaf, agar kita bisa hidup saling berhadapan. Wajahmu, kata Dong Jian. Lin Wei hampir mati, kata Stephen Lin. Dibandingkan dengan karirmu, kehidupan Lin Wei tidak ada bandingannya, kata Dong Jian. Dong Jian, kamu sudah lama bersamaku, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Stephen Lin bertanya. Karena saya tahu orang seperti apa Anda, saya mencoba membujuk Anda untuk tidak bertindak agresif. Sejujurnya, saya juga sangat marah. Lin Wei mewakili wajah keluarga Lin. Dipukuli seperti ini, tidak hanya itu Lin Wei yang terluka, dan keluarga Lin juga terluka, tetapi musuh terbesar kita saat ini adalah King Mutang. Modal kita di ibu kota kekaisaran tidak sebaik King Mutang. Jika kita menyinggung Nangong Buyu yang lain, maka kita akan berjuang. Dong, kata Jian. Lin Wei melakukan sesuatu untukku, kata Stephen Lin. Ada banyak orang yang bekerja untukmu. Kamu tidak selalu bisa membantu semua orang. Selain itu, status Lin Wei Neng saat ini juga karena kamu, jadi dia harus dianiaya, kata Dong Jian. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, tidak banyak bicara, tetapi berjalan ke pintu unit perawatan intensif dan melihat ke dalam. Dia tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia sepertinya melihat wajah pucat Lin Wei. 8 patah tulang, hampir semua gigi tanggal, limpa retak, kornea pecah, dan gendang telinga berlubang. Ini semua adalah cedera pada Lin Wei,
kata Stephen Lin. Setidaknya dia belum mati, kata Dong Jian. Sudah takdir dia tidak mati. Bukan berarti Nangong Buyu tidak ingin membunuhnya. Jika ada beberapa orang, mereka mungkin sudah mati sekarang, kata Stephen Lin. Hei, Dong Jian menghela nafas, mendengar apa yang dikatakan Stephen Lin, dia sudah tahu keputusan Stephen Lin. Hari ini, manajer keluarga Lin dipukuli, dan saya tetap diam. Lain kali Anda akan dipukuli, mungkin Anda, dan lain kali mungkin Lin Kairong, dan kemudian sampai saya. Kadang-kadang kita hanya perlu mundur selangkah, dan kita akan menjadi kesemek yang lembut di mata orang lain. Jika kita mundur sekali, akan ada banyak sekali alasan untuk mundur, jadi saya tidak bisa mundur, dan saya tidak diizinkan mundur. Stephen Lin berkata dengan suara yang dalam. Begitu, Patriark. Dong Jian mengangguk, dia telah mencoba yang terbaik, tetapi Stephen Lin menolak untuk mendengarkan, jadi dia tidak akan berbicara lagi. Ayo buat rencana setelah Lin Wei bangun, kata Stephen Lin, berjalan ke kursi di sebelahnya dan duduk, lalu bersandar di sandaran kursi, menyilangkan tangan dan menutup matanya. Dong Jian mengangkat teleponnya dan berjalan ke samping. Karena Stephen Lin berniat melakukan sesuatu, sebagai bawahannya, dia harus membuka jalan terlebih dahulu. Pada saat yang sama, berita bahwa Lin Wei, kepala pelayan keluarga Lin, tiba-tiba terluka parah oleh Nangong, dengan cepat menyebar di ibu kota kekaisaran pada larut malam dengan bantuan beberapa orang yang peduli. Menjelang fajar, berita telah menyebar ke seluruh kota. Semua orang tahu bahwa rintangan terbesar Stephen Lin telah muncul sejak dia menjadi kepala keluarga Lin. Rintangan ini bukan berasal dari King Mutang, melainkan dari Nangong Buyu. Bab 889. Gelombang. Maoer menghela nafas panjang, dan menatap langit. Saat itu baru fajar, dan matahari tidak terlalu terik, sepertinya agak dingin di hari musim dingin seperti itu. Maoer mengangkat telinganya, mengangkat teleponnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa gadis yang baru saja dia hubungi tadi malam belum menjawab. Maoer cemberut, lalu meletakkan teleponnya. Saat ini, pintu kayu rumah tua keluarga Lin terbuka tidak jauh dari sana. Seorang pria berjaket keluar dari rumah tua. Pria ini memakai kacamata hitam, dan kerah jaketnya ditarik tinggi, sehingga sulit untuk melihat penampilannya. Namun bagi Maoer, orang ini bukanlah orang asing, karena Maoer telah melihat orang ini beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, dan setiap kali dia datang dan pergi secara misterius. Maoer diam-diam mengangkat telepon dan mengarahkannya ke pihak lain. Pada saat ini, embusan angin meniup kerah pria itu, memperlihatkan separuh wajahnya. Maoer dengan tegas menekan tombol foto dan mengambil beberapa gambar berturut-turut. Sudah beberapa hari berturut-turut, pasti ada yang salah, gumam Maoer sambil melihat foto yang baru saja diambilnya. Pada saat ini, sebuah mobil hitam melaju dan membawa orang di depan pintu rumah tua Lin menjauh dari tempat kejadian. Setelah berpikir sejenak, Maoer mengirimkan semua foto yang dia ambil dalam beberapa hari terakhir ke Stephen Lin. Orang ini telah berada di sini selama beberapa hari berturut-turut baru-baru ini. Maoer menambahkan kalimat ini. Di sisi lain, di dalam rumah sakit, Stephen Lin sudah tinggal di rumah sakit ini selama 1 malam, dan saat ini sudah subuh, akhirnya dia mendapat kabar baik bahwa Lin Wei benar-benar keluar dari bahaya dan dipindahkan ke bangsal umum. Patriark. Berbaring di ranjang rumah sakit, Lin Wei dengan enggan membuka mulutnya dan berteriak setelah melihat Stephen Lin. Stephen Lin berjalan ke arah Lin Wei dan berkata, "Bagaimana perasaanmu?" "Jauh lebih baik," kata Lin Wei. "Itu bagus. Kamu beristirahat dengan tenang dan menyembuhkan lukamu, dan serahkan hal-hal lain kepadaku," kata Stephen Lin. "Tidak, Patriark, ini semua salahku kali ini," kata Lin Wei. "Ada apa denganmu?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Aku seharusnya tidak memprovokasi orang-orang itu," kata Lin Wei. "Aku sudah tahu secara spesifik apa yang terjadi.
Kamu hanya ingin membantu Wang Rengui dan yang lainnya untuk mendukung adegan itu. Meskipun kamu sedikit sombong, kamu tidak akan dipukuli seperti ini. Aku akan membantumu mendapatkan kembali penjelasannya. Tidak peduli siapa itu, kamu harus membayar harganya. Stephen Lin berkata dengan wajah dingin. Orang yang memukul saya dengar dari Wang Rengui, adalah seorang bangsawan. Patriark, hidup saya murah dan tidak berharga, jadi saya pukul saja dia. Kita tidak harus melawan mereka, kata Lin Wei. Hidupmu tidak murah. Stephen Lin menundukkan kepalanya, memandang Lin Wei dan berkata dengan acuh tak acuh, jika bahkan kepala pengurus rumah tangga keluarga Linku murah, lalu aku ini apa? Patriark, tidak perlu. Lin Wei dengan senyum masam, dia berkata, aku hanya terluka sedikit dan aku belum mati. Sudah cukup. Petik 2. Berhentilah bicara, istirahatlah yang baik, kata Stephen Lin. Lin Wei ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, Dong Jian masuk dari pintu. Dong Jian memegang folder di tangannya, dia menyerahkan folder itu kepada Stephen Lin, dan berkata, ini adalah foto pemandangan yang diambil dari ponsel beberapa orang di bar, dan itu menangkap Nangong Buyu dan teman-temannya. Petik 2. Stephen Lin mengambil folder itu dan membukanya. Ada beberapa foto di dalamnya. Beberapa foto jelas dan ada yang buram. Semuanya diambil dari sudut pandang orang yang lewat. Lagi pula, ada banyak gerakan tadi malam, dan banyak orang merekam video atau mengambil foto di tempat. Stephen Lin mengeluarkan foto itu dan melihatnya, dan menemukan bahwa ada sekitar 4 atau 5 orang di pihak Nangong Buyu, tetapi Stephen Lin tidak mengenal 4 atau 5 orang itu, jadi mereka harus menjadi teman. Apakah kamu sudah menemukan identitas orang-orang ini? Stephen Lin bertanya. Pria yang memakai topi itu bernama Zhao Gaoming. Dia berasal dari Timur Laut. Dia cukup kaya. Dia telah membuka beberapa perusahaan di ibu kota kekaisaran. Dia adalah seorang pengusaha di permukaan, tetapi dia juga melakukan pekerjaan asisten secara pribadi. Kata Dong Jian. Bantuan. Stephen Lin mengangkat alisnya. Itu adalah orang yang berspesialisasi dalam membantu orang dari tempat lain ke Beijing. Orang seperti ini punya banyak teman, jadi wajar baginya untuk mengenal Nangong Buyu. Menurut penyelidikan kami, orang ini membawa 2 temannya untuk menemukan Nangong Buyu terakhir malam. Mereka makan malam di Hotel Sijing dulu, lalu pergi ke bar Saga untuk minum. Zhao Gaoming adalah direktur emas hitam bar, yang menghabiskan puluhan juta dolar setahun di bar. Kemarin, dia tiba-tiba mendapat bertengkar dengan Lin Wei. Dari banyak aspek menilai dari itu, ini pasti kecelakaan, kata Dong Jian. Stephen Lin mengangguk, melihat foto di tangannya. Zhao Gaoming mengenakan topi, jadi penampilannya tidak terlalu jelas, tetapi Dong Jian juga menemukan beberapa foto kehidupan Zhao Gaoming, yang cukup bagi Stephen Lin untuk melihat penampilannya dengan jelas. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba bergetar. Stephen Lin mengangkat teleponnya dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah pesan dari Maur. Sesekali, Maur akan mengiriminya beberapa barang yang telah dia potret di gerbang rumah keluarga Lin yang lama, dan pesan yang dikirim kali ini sama seperti sebelumnya, dengan beberapa foto dan beberapa teks. Stephen Lin tidak memikirkan Maor saat ini, jadi dia hanya dengan santai melihat foto yang diposting Maor. Ketika Stephen Lin melihat foto terakhir, mata Stephen Lin tiba-tiba terhenti padanya. Foto itu memperlihatkan seorang pria mengenakan jaket dan kacamata hitam, angin meniup jaketnya sedikit, dan setengah dari wajah pria itu terlihat. Meskipun hanya setengah wajah, Stephen Lin merasa sangat familiar. Stephen Lin dengan cepat mengambil foto yang diberikan Dong Jian sebelumnya, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada foto Zhao Gaoming. Pria yang dikirim Maor dengan hanya memperlihatkan separuh wajahnya terlihat sangat mirip dengan Zhao Gaoming, dan bahkan tingginya hampir sama. Apakah ini seseorang?
Stephen Lin menyerahkan telepon dan foto Zhao Gaoming kepada Dong Jian. Dong Jian mengambilnya dan melihatnya, lalu mengerutkan kening dan berkata, sepertinya. Petik 2. Ini bukan hanya seperti, itu hanya seseorang. Lihat sepatu orang ini. Stephen Lin menunjuk ke posisi Zhao Gaoming. Kaki. Setelah Dong Jian melihatnya, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, 2 foto, sepatu yang sama. Petik 2. Mao Er berkata, orang ini telah ke rumah Lin beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, dan setiap kali dia pergi, dia sangat misterius. Kata Stephen. Apa yang terjadi pagi ini, mungkin itu bukan kecelakaan. Kata Dong Jian dengan wajah cemberut. Setiap kesempatan memiliki kemungkinan yang tak terelakkan, kata Stephen Lin. Jika ini masalahnya, maka masalah Lin Wei mungkin adalah tipuan, kata Dong Jian. Ya, Stephen Lin mengangguk. Jika ini tipuan, maka Nangong Buyu mungkin telah dirancang juga. Kita hanya perlu menjatuhkan Zhao Gaoming. Kita dapat sepenuhnya menghindari Nangong Buyu, dan bahkan memberitahu Nangong Buyu bahwa dia sedang digunakan oleh orang lain. Kata Dong Jian dengan serius. Tidak dapat dihindari, apakah itu digunakan atau tidak, Lin Wei diperintahkan oleh Nangong Buyu untuk bertarung seperti ini, dan Nangong Buyu tidak membayar harganya. Masalah ini tidak dapat diselesaikan, kata Stephen Lin dingin. Patriark. Lin Wei memandang Stephen Lin bergerak. Pulihkan dengan baik, aku akan pergi dulu, kata Stephen Lin, berbalik dan pergi. Dong Jian juga pergi bersama Stephen Lin. Turun ke bawah, Stephen Lin menyalakan sebatang rokok dan berkata, cari tahu lokasi Zhao Gaoming. Petik 2. Aku tahu. Dong Jian mengangguk. Jika ada situasi apapun di sisi Lin Wei, tolong beritahu saya sesegera mungkin, dan saya akan pergi dulu, kata Stephen Lin, mengambil 2 isapan rokok dengan penuh semangat, membuang puntung rokok ke samping, lalu berjalan menuju mobilnya. Gemuruh. Deru mesin mobil terdengar, dan Stephen Lin pergi dari rumah sakit. Bagi orang-orang di ibu kota kekaisaran, pagi ini ditakdirkan menjadi pagi yang luar biasa. Lin Wei, kepala manajer keluarga Lin, berkelahi dengan orang lain di bar untuk dikonsumsi, tetapi terluka parah oleh seseorang, dan orang yang memukulnya dikatakan sebagai Nangong Buyu. Nangong Buyu, itu adalah keturunan seorang bangsawan. Dia sendiri adalah seorang bangsawan. Dia termasuk dalam peran yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun di ibu kota kekaisaran. Dia melukai Lin Wei dengan parah. Banyak orang sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi pada keluarga Lin. Tanggapan. Dalam sepekan terakhir, Stephen Lin mengalami kendala di properti keluarga Lin satu demi satu. Dari awal hingga akhir, dia belum melihat siapapun yang bertanggung jawab atas properti tersebut. Ada desas-desus bahwa dia berada di akhir masa hidupnya. Tali satu hal. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi Stephen Lin yang telah ditekan secara ekstrim. Apakah dia menelan nafas ini atau melawan dalam situasi putus asa, semua orang menunggu untuk melihat. Namun, bagi para penonton, mereka merasa bahwa Stephen Lin mungkin akan memilih untuk menelan nafas ini, karena dia sekarang menghadapi musuh yang begitu mengerikan seperti King Mutang. Kecuali pikirannya rusak, jika tidak, bagaimana dia bisa melawan Nangong Buyu lagi? Satu orang yang dipukuli hanyalah kepala pelayan keluarga Lin. Dikatakan bahwa dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Stephen Lin saat itu. Bahkan jika orang seperti itu terbunuh, itu tidak akan menjadi kerugian yang tak tertahankan untuk kerugian besar. Akan sangat bodoh jika seorang karakter melawan Nangong. Semua orang menunggu tanggapan Stephen Lin, dan banyak pasang mata tertuju pada Stephen Lin. Dalam keadaan seperti itu, mobil Stephen Lin memasuki panti jompo tertentu. Ini adalah sanatorium untuk para bangsawan. Banyak pensiunan bangsawan akan menghabiskan hidup mereka di sini, termasuk Nangong Daye yang baru saja pensiun. Nangong Daye, kakek Nangong Buyu, tahun ini berusia 80 tahun. Stephen Lin tinggal di panti jompo selama beberapa jam,
dan kemudian pergi dari panti jompo. Selama 2 hari berikutnya, Stephen Lin tidak melakukan apa-apa. Tampaknya masalah Lin Wei dipukuli sudah berakhir. Saat ini, orang-orang yakin Stephen Lin telah menyerah. Jika tidak, mengapa dia pergi ke panti jompo untuk menemui Nangong Daye, dan mengapa tidak ada tanggapan dalam 2 hari terakhir? Nangong Buyu masih aktif di lingkungan sosialnya, bahkan beberapa kali dia memberitahu teman-temannya bahwa Stephen Lin pergi ke panti jompo untuk meminta maaf kepada kakeknya. Lagi pula, Lin Wei membuatnya tidak senang di bar, bukan? Bab 890. Ini adalah era kekuatan eksplosif. Kekuatan tempur seseorang telah meningkat berkali-kali lipat dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu. Dia sekuat 10 pusat kekuatan tingkat dewa perang. Dia dapat dengan mudah melenyapkan kota sendirian. Tapi ini tidak bisa secara fundamental mengubah kelas masyarakat ini. Itu lebih baik daripada 10 dewa perang. Mereka masih harus menundukkan kepala bangga saat menghadapi para bangsawan. Di mata bangsawan, bahkan 10 dewa perang teratas hanyalah salah satu dari banyak senjata di gudang senjata, tidak lebih. Bagaimanapun, dunia ada di tangan para bangsawan. Menghadapi para bangsawan seperti itu, Stephen Lin hanya bisa menundukkan kepalanya. Ini adalah hasil yang terkenal. Malam itu, beberapa tetua dari King Mutang duduk bersama untuk makan malam. Bagi mereka, semua yang terjadi dalam seminggu terakhir tidak ada bandingannya, jadi mereka makan makanan ini dengan sangat bahagia. Rasa malu Stephen Lin telah benar-benar hilang. Mungkin dia akan datang kepada kita untuk meminta perdamaian dalam waktu singkat, kata Li Xuan sambil tersenyum. Pada saat itu, akankah kita memaafkannya? Qian Zu bertanya dengan suara rendah. Maafkan, itu pemikiran yang indah. Apakah kamu lupa bahwa dia berkata dengan agresif bahwa dia ingin menghancurkan King Mutang? Hanya saja dia ingin kita memaafkan. Itu angan-angan, kata Li Xuan dingin. Itu benar, tapi itu tidak bisa ditekan terlalu buruk. Lagi pula, Stephen Lin adalah salah satu dari 10 dewa perang, kata Zhao Qing sambil mengunyah sepotong asparagus di mulutnya. Para tetua lainnya saling memandang, melihat ekspresi semua orang di mata mereka. Mungkinkah dia benar-benar berani menghancurkan kita secara fisik? Li Xuan bertanya. Dia tidak berani, tetapi jika dia didorong ke situasi putus asa, tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Sebenarnya, jika memungkinkan, saya lebih suka membiarkan Stephen Lin menjadi pisau di tangan kita. Setelah dia, mungkin, King Mutang kita akan memiliki kemungkinan untuk menantang keluarga Zhao, kepala dari 4 keluarga besar. Lagi pula, sebagian besar alasan mengapa keluarga Zhao kuat adalah karena mereka memiliki Zhao Tuntian di keluarga Zhao. Zhao, kata King. Itu benar. Semua orang mengangguk. Keluarga Zhao memantapkan dirinya dengan seni bela diri, dan kekuatan tempur puncaknya mencapai puncak kerajaan naga. Itulah mengapa keluarga Zhao menjadi kepala 4 keluarga besar. Jika Stephen Lin benar-benar menyerah ke King Mutang, maka King Mutang mungkin bisa melampaui keluarga Zhao, dan itu tidak pasti. Bagaimana jika Stephen Lin tidak peduli dengan hidup dan mati, dan masih ingin terus menjadi musuh kita? Li Xuan bertanya. Kalau begitu, keluarga Lin tidak perlu terus ada di dunia ini, kata Zhao Qing dengan ringan. Ketika semua orang di sekitar mendengar ini, mereka semua menunjukkan senyum aneh. Kegelapan malam menyembunyikan banyak kejahatan. Zhao Gaoming mengadakan permainan mahjong malam ini, dan permainan mahjongnya sangat besar. Wajar jika seseorang yang tidak beruntung kehilangan puluhan juta dalam 1 jam, tetapi di meja mahjong Zhao Gaoming, dia akan selalu menjadi yang beruntung. Jenis permainan mahjong ini dimainkan demi uang dan bantuan. Banyak orang luar yang ingin meminta pencocokan Zhao Gaoming harus pergi ke meja untuk bermain mahjong dengan Zhao Gaoming, bermain mahjong selama beberapa hari. Dan setelah kehilangan ratusan juta, Zhao Gaoming akan memperkenalkan orang-orang ini kepada orang-orang yang mereka butuhkan sebelumnya. Orang-orang seperti Zhao Gaoming umumnya dikenal sebagai asisten,
dapat membantu Anda dalam banyak hal, mulai dari menghubungkan Anda dengan orang-orang yang berkuasa hingga membantu Anda menemukan bintang tingkat pertama dan kedua untuk tidur. Mereka dapat melakukannya, dan orang seperti itu di faktanya, dia tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi dia dicintai dan diandalkan oleh banyak orang. Untuk apa kamu di sini hari ini? Zhao Gaoming bertanya sambil berjalan menuju ruang mahjong. Asisten di sampingnya berkata dengan suara rendah, ini adalah seorang pengusaha dari kota Xiahai. Beberapa waktu yang lalu, sekumpulan barang yang berasal dari Stars and Stripes disita. Kumpulan barang itu bernilai lebih dari 2 miliar yuan. Orang ini melemparkan semua kekayaannya ke dalamnya. Jika Anda tidak dapat melepaskannya, Anda harus bangkrut, dan saya ingin bertemu dengan pemimpin Wang kali ini. Petik 2. Oh. Zhao Gaoming mengangguk, tahu apa yang harus dilakukan, lalu membuka pintu ruang mahjong. Sudah ada 3 orang di ruang mahjong, 2 pendamping, dan 1 pria paruhbaya yang meminta bantuan di malam hari. Kakak Zhao. Pria paruhbaya itu melihat Zhao Gaoming dan buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Ya. Zhao Gaoming mengangguk, lalu duduk di kursi dan berkata, ayo bertarung. Petik 2. Ya. Pria paruhbaya itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Maka, mahjong dimulai. Dalam 2 putaran, pria paruhbaya itu kehilangan semua 1 juta keripiknya. Terus bertarung. Zhao Gaoming bertanya. Berjuang, pasti lanjutkan, kata pria paruhbaya itu. Kalau begitu, tukarkan uangnya dengan beberapa barang tawar-menawar, kata Zhao Gaoming. Kakak Zhao, akunku telah dibekukan, jadi aku membawa cukup uang kali ini. Pria paruhbaya itu mengambil tas dari belakang sambil berbicara. Zhao Gaoming mengerutkan kening dan melirik asistennya, dan berkata, apa-apaan ini? Apakah kamu tidak mengerti aturannya? Akunnya memang dibekukan, dan dia hanya bisa membawa uang tunai, lebih dari 30 juta. Berkata keras, lebih dari 30 juta. Zhao Gaoming mengangkat alisnya, lebih dari 30 juta tidak banyak, dan dia akan kalah darinya jika dia yakin. Memikirkan hal ini, Zhao Gaoming melirik pria paruhbaya itu dan berkata, uang tunai adalah uang tunai, tetapi jarang digunakan dan sulit untuk ditangkap. Petik 2. Ya. Dia mengeluarkan uang itu dan menyerahkannya kepada Zhao Gaoming. Zhao Gaoming juga menghitung beberapa chip untuknya, lalu dengan santai meletakkan uang itu di kursi di sebelahnya. Pada saat ini, pintu ruang mahjong tiba-tiba didorong terbuka. Dengan keras, semua orang terkejut dan melihat ke arah pintu. Jangan bergerak, kami dari kantor perjudian ibu kota Kekaisaran. Beberapa orang berseragam bergegas masuk dari pintu. Apa? Aku tidak tahu tanah siapa ini. Zhao Gaoming bertanya dengan wajah gelap. Kami menerima laporan dari massa yang mengatakan bahwa seseorang berkumpul di sini untuk berjudi, jadi jangan bergerak. Xiao Wang, periksa tempat kejadian. Seorang pria berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Seorang pria di sebelahnya segera berjalan menuju Zhao Gaoming. Ekspresi Zhao Gaoming berubah. Tidak apa-apa jika tidak ada RMB di tempat kejadian, tapi sekarang ada tumpukan RMB di sisinya. Jika dia tertangkap, itu pasti bukan masalah sepele. Memikirkan hal ini, Zhao Gaoming buru-buru berkata, saudaraku, Direktur Zhou dari kantor perjudian kota Kekaisaran adalah temanku. Ini adalah kesalahpahaman. Aku akan memanggilnya. Diam. Seorang pria memarahi. Bos, ada banyak uang. Teriak orang lain. Bawa aku pergi. Pria terkemuka itu melambaikan tangannya, dan beberapa orang segera mengepung kerumunan dan memborgol mereka. Tidak, kamu bukan dari kantor perjudian. Zhao Gaoming menyadari ada yang tidak beres. Dia sudah menyapa orang-orang di tempat ini. Bertaruh pada pria kantor. Namun, orang-orang ini tidak peduli dengan Zhao Gaoming. Setelah mereka mengendalikan Zhao Gaoming dan yang lainnya, mereka mendorong mereka keluar dari ruang mahjong, lalu masuk ke mobil di luar ruang mahjong. Saudaraku, siapa kamu? Jika Anda menginginkan uang,
saya akan memberikannya kepada Anda. Jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, tanyakan saja. Saya akan membantu Anda jika saya bisa. Zhao Gaoming melihat bahwa dia dibawa ke mobil sendirian. Mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi, dia dengan cepat membuka mulutnya untuk menahan diri. Namun, beberapa orang di dalam mobil sama sekali tidak mempedulikan mereka. Mobil itu mengemudikan Zhao Gaoming sepenuhnya, dan dalam sekejap mata, mobil-mobil berikut terlempar. Melihat pemandangan ini, Zhao Gaoming semakin yakin bahwa orang-orang di depannya ini pasti bukan dari kota. Mobil melaju lebih dari setengah jam, di mana Zhao Gaoming ditutup matanya, sehingga dia tidak tahu kemana dia pergi. Lebih dari setengah jam kemudian, Zhao Gaoming dikawal dari mobil dan didorong untuk waktu yang lama. Ledakan. Zhao Gaoming mendengar suara menutup pintu, lalu seseorang membuka penutup mata Zhao Gaoming. Lampu neon yang menyilaukan menyinari mata Zhao Gaoming. Zhao Gaoming melihat ke samping dan menemukan bahwa dia berada di sebuah ruangan kecil. Ada meja dan kursi di tengah ruangan, sebuah cermin kecil. Duduk. Suara seorang pria datang dari samping. Zhao Gaoming menoleh dan melihat bahwa itu adalah orang yang baru saja menjadi pemimpin. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Pada saat ini, orang ini telah mengganti seragamnya dan mengenakan satu set pakaian biasa. Di mana ini? Kalian menculik. Beraninya kalian menculikku jika kalian tahu siapa aku. Teriak Zhao Gaoming bersemangat. Zhao Gaoming, 42 tahun, datang ke ibu kota kekaisaran 19 tahun yang lalu. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Li Jun, seorang wakil pada waktu itu. Dengan bantuan Li Jun, dia menjadi seorang wakil. Pria itu mengangkat detail Zhao Gaoming sedikit demi sedikit keluar. Wajah Zhao Gaoming menjadi lebih jelek setiap kali dia mengambil kalimat. Cukup sudah, jangan bicarakan itu, katakan saja apa yang ingin kamu lakukan, kata Zhao Gaoming dengan wajah gelap. Beberapa hal sederhana. Pria itu berjalan ke Zhao Gaoming dan memberi isyarat kepada Zhao Gaoming untuk duduk. Zhao Gaoming duduk di kursi dan saling memandang dengan hati-hati. Beberapa hari yang lalu, kamu yang mengajak Nangong Buyu ke bar Saga untuk dikonsumsi, kan? Tanya laki-laki itu. Ini aku. Zhao Gaoming mengangguk. Selama periode ini, Nangong secara tidak sengaja melukai Lin Wei, kepala manajer keluarga Lin. Apakah ini masalahnya? Pria itu bertanya lagi. Ya. Tapi itu karena Lin Wei pantas untuk bertarung. Orang itu tidak hanya memprovokasi Nangong Buyu, tetapi juga membuat pernyataan kasar di depan Nangong Buyu. Bukankah orang seperti itu harus dipukuli? Tanya Zhao Gaoming. Begitu kata-kata itu jatuh, pria itu tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang meja. Meja diletakkan langsung di dada Zhao Gaoming, menyebabkan Zhao Gaoming jatuh ke tanah dengan kepala terangkat. Ah! Zhao Gaoming menjerit. Pria itu mengangkat kakinya ke depan, menekannya ke kaki kursi, dan menekannya. Zhao Gaoming berbalik lagi. Kamu, jangan pukul aku, kata Zhao Gaoming dengan wajah berkerut. Ini baru permulaan. Apakah kamu tahu bahwa kamu telah menyebabkan bencana besar? Pria itu bertanya dengan tatapan kosong. Bencana besar, masalah apa yang saya alami? Tanya Zhao Gaoming. Tampaknya Anda benar-benar tidak tahu apa-apa. Pria itu mendengus dingin, lalu berkata, Stephen Lin pergi ke panti jompo 2 hari yang lalu dan bertemu dengan Tuan Nangong. Apakah Anda tahu apa yang dikatakan Stephen Lin kepada Tuan Nangong? Apa katamu? Tanya Zhao Gaoming. Stephen Lin berkata bahwa dia akan membunuh Nangong Buyu dengan segala cara. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.